Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, untuk mata kuliah komunikasi data, saya akan membahas materi terkait dengan transmisi digital ataukah pemindahan digital. Nah, sebelumnya, perkenalkan nama saya Saskia dengan NIM 192-904-0027 dari kelas PTKC Angkatan 2019. Nah, ada beberapa konsep pembahasan kita. Yang pertama adalah digital to digital conversion ataukah konversi data digital ke digital yang melalui proses line coding dan line coding scans. Yang kedua adalah analog to digital conversion ataukah konversi data analog ke digital dengan proses full code manipulation, data modulasi, dan transmission model. Digital to digital conversion. Nah, dalam digital to digital conversion itu terdapat dua kode. Yang pertama adalah line coding, di mana line coding itu merupakan proses konversi data digital ataukah bagaimana mengubah data digital menjadi sinyal digital dengan asumsi bahwa data itu berisi ataukah berbentuk fax, angka, gambar, audio, atau video yang tersimpan dalam memori komputer sebagai bit sequence. Nah, line coding itu merupakan metode ataukah cara yang dapat mengubah urutan atau susunan informasi bilangan binar, yaitu 0 dan 1, menjadi sinyal digital untuk proses sinkronisasi atau pemindahan data antara pengirim dan penerima dalam sistem transmisi digital, sehingga data di dalam bentuk binar itu dapat dikirim dan diterima. Nah, selanjutnya adalah apa sih tujuan dari line coding itu? Yang pertama adalah merekayasa spektrum sinyal digital ataukah bagaimana merancang gambaran dari sinyal digital tersebut. Yang kedua adalah sinkronisasi pengirim dan penerima, bagaimana proses pemindahan data pengirim antara pengirim dan penerima. Yang ketiga adalah menghilangkan komponen DC sinyal, di mana DC itu merupakan gambaran arus arah. Kemudian yang keempat adalah menaikkan data rate, dan yang kelima adalah sebagian untuk pendeteksian kesalahan. Jadi line coding juga itu sebagiannya mendeteksi kesalahan dalam proses pemindahan sinyal. Nah, yang kedua adalah proses line coding scans, di mana line coding scan ini melalui beberapa proses, yaitu unipolar, skema, yaitu unipolar, polar, bipolar, multilevel, dan multi-transition. Nah, masing-masing skema ini akan kita bahas. Yang pertama adalah unipolar. Unipolar itu merupakan di mana semua tingkat sinyal pada satu sistem waktu, baik atas atau bawah. Jadi sinyal itu dia mempengaruhi sinyal dan juga waktu. Bagaimana tingkat dari sinyal tersebut, baik itu dalam bentuk tegangan tinggi ataukah rendah. Kemudian NRZL ataukah non-total to zero law yang terdiri dari level di mana tegangan positif menyatakan data binar 0 dan tegangan negatif minus P menyatakan data binar 1. Jadi tegangan positif itu bernilai 0 dan tegangan negatif itu bernilai 1. Nah, selanjutnya ini adalah bagaimana gambaran dari unipolar tersebut. Nah, yang kedua adalah polar. Polar itu merupakan tegangan berada di kedua sisi dari sumbu waktu. Nanti kita akan lihat bagaimana gambarannya. Kemudian NRZ atau non-return to zero, terdapat dua versi di sini, yaitu NRZL atau NRZ level, merupakan level tegangan menyatakan nilai dari bit. Sedangkan NRZI itu atau NRZ invert, yaitu perubahan pada level tegangan yang menyatakan bit dari bit. Jadi NRZ level dan NRZ invert itu berbeda, di mana NRZ level itu level tegangan itu menyatakan nilai dari bit, sedangkan NRZ invert itu menyatakan nilai dari bit itu dari setiap perubahan level tegangan. Nah, ini dia adalah gambaran dari polar. Mohon disimak baik-baik. Selanjutnya adalah yang ketiga, bipolar. Nah, di sini terdapat 3 tingkat tegangan, yaitu tegangan positif, tegangan negatif, dan nol. Nah, yang kedua adalah tingkat tegangan pada satu elemen nol ataukah sedangkan pada tingkat level lainnya adalah antara positif dan negatif. Nah, yang ketiga adalah ANI, berarti alternatif inversi. Sebuah tegangan nol netral, mewakili binar atau binary oleh blok positif dan negatif tegangan. Nah, ini dia adalah bentuk gambaran dari bipolar. Ada amplitudo, ani, dan kesudo, temari. Nah, selanjutnya yang keempat adalah multi-level, ataukah banyak level. Nah, di sini, pada desain kode itu telah diklasifikasikan jenis coding MBNL, di mana M itu menyatakan panjang dari pola binar, 0 dan 1, kemudian B adalah data binar, N adalah panjang pola sinyal, dan L adalah tingkat angka dalam signaling. Nah, bagaimana tingkat angka dalam proses pensinyalan. Yang kedua adalah pada skema MBNL ini, pada pola elemen dikodekan sebagai sinyal pola N elemen di mana 2 pangkat M lebih kecil atau sama dengan Ln. Nah, yang kelima adalah multi-transition.
Dia menggunakan 3 level, yaitu tegangan positif, 0, dan tegangan negatif, dan aturan transisi itu untuk berpindah antar level. Yang kedua, jika bit setelahnya adalah 0, maka tidak ada transisi. Ketiga, jika bit setelahnya adalah 1 dan level arus tidak 0, level setelahnya adalah 0. Nah, yang keempat, jika bit setelahnya adalah 1 dan level arus 0, maka level setelahnya adalah dari level 0 terakhir. Nah, kita masuk ke materi kedua, yaitu bagaimana mengkonversi sinyal analog ke digital. Nah, melalui proses pulse code modulation atau PCM. Salah satu teknik ataukah cara memproses satu sinyal analog menjadi sinyal digital melalui kode-kode pulsa. Jadi di pulse code modulation itu, dia itu prosesnya itu melalui kode-kode pulsa. Yang kedua, proses utama pada PCM yaitu filterisasi, sampling atau pencuplikan, quantizing atau kuantisasi, dan coding atau pengkodean. Nah, ini dia gambarannya dari filterisasi, sampling atau pencuplikan, quantizing atau kuantisasi, dan coding atau pengkodean. Nah, yang kedua adalah delta modulasi. Delta modulasi ini merupakan sistem komunikasi digital dengan kecepatan bit yang relatif rendah. Jadi, cepatnya itu bitnya itu relatif rendah. Kemudian yang kedua adalah dikembangkan untuk mengatasi sistem komunikasi analog yang rentan terhadap gangguan sinyal pada transmisi. Jadi dia yang bisa untuk mengatasi sistem komunikasi analog yang biasanya itu terjadi gangguan sinyal, di mana sinyal dari penerima mengalami gangguan seperti adanya demo dari noise, sinyal informasi menjadi sangat lemah. Nah, jadi dia berusaha untuk mengatasi gangguan-gangguan tersebut. Yang ketiga adalah transmission mode, di mana yang pertama transmisi ini adalah pergerakan informasi ataukah bagaimana informasi itu dapat dipindahkan melalui sebuah media ataukah perantara telekomunikasi. Nah, yang kedua adalah memperhatikan pembuatan saluran yang dipakai untuk mengirim informasi. Yang ketiga adalah memastikan bahwa informasi sampai secara akurat dan dapat diandalkan. Nah, di dalam transmission mode itu terdapat dua bentuk, yaitu paralel dan serial. Di mana paralel itu semua bit dari karakter yang diwakili oleh suatu kode itu dapat ditransmisikan. Nah, yang kedua serial transmission, masing-masing bit dari suatu karakter itu dikirimkan secara berurutan, yaitu bit per bit. Penerima kemudian merakit kembali menjadi karakter. Nah, di sini ada dua mode, yaitu secara sinkron dan asinkron transmission. Nah, itu dia penjelasan saya terkait dengan transmisi digital, baik itu digital ke digital maupun analog ke analog. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.